Assalamualaikum buat saudaraku, sahabatku semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan kita dan keluarga sama-sama selalu diberi sehat, indah bahagia dan berlimpah berkah. Kali ini Anom akan buat lagu, entah itu jenis makom jiharka atau sika. Anom kurang paham, tapi tentunya ahli qori lah yang paham. Tapi lagu ini menurut Anom yang penting sampai gitu dirasa. Ini lagu apa ya, lagu ngecung. Tapi intinya sampai dirasa. Buat sahabatku semuanya, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, kita jangan bertemu dengan diri sendiri, jangan bertemu dengan aku. Kalau kita bertemu dengan aku, ya kita nggak akan bisa ketemu dengan yang kita tuju. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah, maka kesungguhan di situ akan ada, kekhusyukan akan ada, keikhlasan akan ada, kesabaran akan ada. Tapi beda kalau kita bersolawatnya itu ketemu dengan aku, maka di situ sombong ada, nggak ikhlas ada, nggak sabar pun juga ada, pengen dipuji, pengen merasa aku yang terenak, aku yang terhebat. Beda kalau kita bersolawatnya ingin bertemu dengan Rasulullah, maka ikhlas ada, kesungguhan ada, kenyamanan di hati pun juga ada. Pertama kita harus tenang. Kita nggak boleh kalah dengan sikon apapun. Kadang ketika kita misal kondangan, walimatul urus atau ada di acara, ketika sikonnya hujan, kadang hati kita itu resah, bingung, nggak nyaman. Nah, kita nggak boleh kalah dengan apapun keadaan. Jadi kekhusyukan, kesungguhan dalam bersolawat kepada Rasulullah, kita harus tetap fokus. Misal di situ duduk para umat yang banyak, kadang mental kalah. Kalau mental kita sudah kalah, kita nggak bisa mengalahkan isi alam begitu. Tapi intinya bersolawatlah dengan khusyuk, belajar terus menerus. Ketika kita sudah mengalahkan keaguan, mengalahkan kesombongan, mengalahkan ingin dipuji, lalu hati kita hadir dengan tenang, hadir dengan nyaman, hadir dengan senang, bersolawat kepada Rasulullah, maka di situ insya Allah suara akan beda, mahabbahnya juga akan beda begitu. Beda ketika kita nggak ada rasa. Ketika kita nggak ada rasa dalam bersolawat kepada Rasulullah, apalagi hati ini masih, wah ini aku harus enak, aku harus bisa menampilkan biar orang-orang ini senang, itu masih belum. Kalau cara kita membawakan seperti itu, insya Allah kurang nikmat. Yuk kita lanjut lagi ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد
Nadanya udah sedang. Jadi mau diolah sampai tinggi masih ada gitu. Kalau kita ambilnya udah terlalu tinggi, maka kita nggak bisa mengolah. Syamsid duha badrid duja sadril ula كهف الورى مصباح الظلم جميل الصيام شفيع الألم مصباح القربين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا Muhammad. Selanjutnya kita masuk di Fahtazal. Kita harus lebih tenang lagi, kita harus lebih nyaman lagi. Ketika kita hati ini tenang, nyaman, nikmat kepada Rasulullah dalam bersolawat itu, ya maka seluruh pendengar akan ikut nyaman, akan ikut terbawa. Tapi kalau kita nggak ada hadir rasa kita kepada Rasulullah, ya maaf, maka saya yakin audien atau pendengar atau siapapun yang melihat kita ya campah, nggak ada nur. Kenapa kok bisa nggak ada nur? Ya memang karena di dalam diri kita, di dalam dohir batiniah kita nggak ada nur Muhammadnya, nggak ada setrum dari Rasulullah. Tapi kalau kita ada kesungguhan kepada Rasulullah, maka di situ Nur Muhammad masuk di jiwa kita, dan di situ ada wibawa, ada derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazzal arsy darban wastibsyara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الضنك بإذن ربه بالخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. Selanjutnya bawa terus orang-orang. Pertama, bawalah jiwa kita dulu. Dengan membawa jiwa kita terus-menerus khusyuk kepada Rasulullah, saya yakin nantinya pendengar pun dan siapapun yang melihat kita, insya Allah akan ikut nikmat, ikut senang. Mudah-mudahan sedikit ini tutorial ya. Mudah-mudahan jadi manfaat ya buat semuanya. Jangan pernah bosan, terus-menerus bersolawat kepada Rasulullah. Ajarkan jiwa kita ini senang. Ajarkan jiwa kita ini terus nikmat bersolawat kepada Rasulullah. Jangan biasakan jiwa kita ini selalu terikat, terus terikat kepada selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Karena jiwa siapapun yang tidak terikat kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan jiwanya terikat kepada duniawi atau kepada apapun sudah selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jiwa orang itu nggak akan pernah menemukan kedamaian. Lewat lewat sholawat yang Anum alunkan ini, mudah-mudahan jadi tambahan mahabbah, tambahan cinta jiwa kita ini, rasa kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.